Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang beribadah, ada orang yang beribadah dengan mengikhlaskan niatnya, dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah, serta mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan ibadah mereka dalam menjalankan agama yang lurus ini. Quran Surah Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ternyata di antara orang-orang yang beribadah juga ada orang yang beribadah dengan mengiklankan ibadah-ibadahnya kepada manusia. Dengan mengiklankan ibadah-ibadahnya kepada manusia. Yang mana tujuan dari iklannya tersebut agar orang lain tertarik, agar orang lain terpacu untuk memuji dirinya, untuk memuji ibadah-ibadahnya. Agar orang lain tertarik akan iklan ibadah yang dia persembahkan, yang dia perlihatkan tersebut. Paling minimal, orang akan menganggap dirinya sebagai seorang yang spesial. Sebagai seorang ini orang tidak bisa diremehkan ini. Dan ini termasuk riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dengan mengkoar-koarkannya, dengan mengiklan-iklankannya, dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan mereka seperti batu yang licin. Yang batu yang licin tersebut di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu pun ditimpa hujan yang lebat, sehingga batu itu pun menjadi bersih, tidak tersisa tanah sedikit pun. Inilah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang riya. Dan riya ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam kategori syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Syirik yang begitu halus, syirik yang begitu samar. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, "Al-andadu wa syirku akhfa min dabibi namli ala safatin sauda'a fi dhulmatil lail." Menjadikan sekutu-sekutu adalah sebuah kesyirikan yang lebih samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di dalam kegelapan malam, di tengah kegelapan malam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menyangka ternyata di atas batu hitam tersebut pada kegelapan malam ternyata ada jejak semut kecil. Ini menunjukkan betapa samarnya yang namanya kesyirikan tersebut. Sehingga seseorang bisa saja terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam riya, tapi dia tidak menyadari bahwasanya dia sudah terjatuh dalam kubangan dosa tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita kerjakan ternyata memiliki tujuan-tujuan seperti hal tersebut, yaitu agar dipuji oleh orang lain. Dengan kata lain, riya dalam ibadahnya. Adapun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ibadah yang kita kerjakan dan
ketika kita mengerjakan ibadah tersebut, kita memiliki tujuan-tujuan lain yang tujuan tersebut bukanlah riya. Maksudnya dia merupakan tujuan duniawi, tapi bukan bagian dari riya. Contoh, misalkan seseorang yang menyambung tali silaturahim. Seseorang yang menyambung tali silaturahim, selain tujuannya untuk menjaga hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, ternyata di satu sisi dia juga menginginkan agar rezekinya lancar. Ternyata di satu sisi dia juga menginginkan agar umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini tidak mengapa. Karena ini adalah tujuan-tujuan yang dibolehkan selama ada dalil yang berbicara tentangnya. Ya. Seseorang yang menyambung tali silaturahim, yang kemudian dia bertujuan juga untuk agar Allah memanjangkan umurnya, agar Allah memudahkan rezekinya. Ini diantara hal-hal yang ada dalilnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka jika Allah melapangkan rezekinya, dia juga suka jika Allah memanjangkan umurnya, maka dia harus menyambung tali silaturahim. Dan ini adalah perkara yang diizinkan. Dia beribadah, di samping ibadahnya dia memiliki tujuan lain yang merupakan tujuan duniawi. Selama tujuannya bukan riya, maka dan ada dalil yang berbicara tentang hal tersebut, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi jika dia beribadah, kemudian dia memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah riya, ujub, sum'ah dan yang lain sebagainya, maka ini mutlak tidak dibenarkan di dalam syariat. Ini mutlak dilarang di dalam syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.